Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi di pertemuan kedua dari mata kuliah psikologi klinis, yaitu tentang penelitian dan isu etika dalam psikologi klinis. Baik, saya izin share screen. Nah, ada beberapa poin yang akan dibahas di sini, mulai dari kira-kira mengapa sih psikolog klinis perlu melakukan penelitian? Jadi sebenarnya kalau di psikologi klinis itu ada psikolog sebagai praktisi, ya psikolog klinis secara spesifik, dan juga ada akademisi di bidang psikologi klinis. Nah, kita nanti juga akan membahas secara singkat desain penelitian dalam psikologi klinis, kemudian isu-isu etis baik dalam penelitiannya maupun dalam praktek psikologi klinis. Baik, kira-kira mengapa sih, walaupun sebagai seorang praktisi, yaitu psikolog klinis, juga perlu melakukan penelitian? Yaitu dari aspek hasil penanganan, atau misalnya ketika kita bertemu dengan klien, kemudian ada hasil intervensi, misalnya ada diberikan treatment gitu ya, misalnya terdiagnosis depresi, kemudian kita lakukan psikoterapi untuk menanganinya. Nah, secara umum, psikolog klinis perlu melakukan penelitian untuk menentukan seberapa baik terapi mereka bekerja. Jadi lebih untuk melakukan pengecekan efektivitas psikoterapi yang telah dilakukan. Kemudian, para peneliti dan praktisi di bidang psikologi klinis juga perlu untuk mengeksplorasi psikoterapi mana yang paling sukses atau intervensi mana yang paling sukses untuk menangani gangguan psikologi tertentu. Misalnya ada kasus depresi, uh, ada kemungkinan beberapa psikoterapi yang bisa diterapkan. Misalnya, ternyata dengan psikoterapi A itu efektivitas kesembuhannya sekian persen gitu. Kemudian kalau dengan yang B sekian persen, yang C sekian persen. Nah, seperti itu sehingga nanti bisa ada data bahwa misalnya untuk penanganan depresi lebih baik menggunakan psikoterapi tertentu atau intervensi tertentu seperti itu. Nah, kemudian ada juga isu terkait dengan efikasi dan juga efektivitas. Lalu apa bedanya? Nah, efikasi itu mengacu pada khasiat psikoterapi tertentu di dalam sebuah studi terkontrol yang dilaksanakan pada klien yang dipilih berdasarkan kriteria studi tertentu. Jadi kalau untuk mengukur efikasi dari psikoterapi itu gitu ya, itu lebih ke dalam setting eksperimen. Jadi misalnya psikoterapi sudah dipilih nih, misalnya oke psikoterapinya misalnya mau CBT gitu ya, misalnya atau ya CBT misalnya, Cognitive Behavior Therapy. Lalu kemudian kliennya dipilih secara spesifik. Kalau berdasarkan literatur, CBT itu efektif untuk gejala diagnosis yang seperti apa. Sehingga oke, ada beberapa klien nih yang memenuhi uh, apa persyaratan sesuai dengan hasil literatur gitu. Kemudian kita ambil beberapa klien sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, kemudian diberikan psikoterapi, kemudian untuk ngecek efikasinya gitu, khasiat psikoterapi ini. Jadi settingnya lebih ke eksperimen, jadi bukan nyata kondisi psikoterapi di lapangan gitu. Sedangkan kalau efektivitas ini lebih ke kesuksesan untuk mengukur kesuksesan psikoterapi ini efektif atau tidak dalam setting yang sebenarnya gitu. Jadi benar-benar setting sebenarnya ya tidak ada kontrol tertentu atau tidak ada kriteria tertentu terhadap si kliennya, ya klien di lapangan gitu misalnya memang ada masalah ya dan situasinya sangat beragam gitu ya. Uh, Kemudian misalnya oke depresi gitu, terus kemudian memang berdasarkan hasil asesmen kita, lihat kondisi klien, oke kayaknya yang cocok dikasih hipnoterapi nih misalnya gitu. Lalu kemudian eh, kita cek nih efektivitasnya untuk si klien ini seperti apa gitu misalnya. Jadi benar-benar eh, situasi di lapangan real gitu ya, tidak ada kontrol tertentu. Kalau yang efikasi lebih ke eh, apa namanya situasinya eksperimen, bukan kondisi di lapangan.
Nah, kemudian juga ada isu terkait dengan validitas internal dan juga validitas eksternal. Kalau validitas internal lebih mengacu pada seberapa jauh perubahan pada variabel dependen disebabkan oleh independen semata. Jadi misalnya kalau dalam setting penelitian gitu ya, dalam penelitian itu kan kalau teman-teman belajar di kuantitatif gitu ya, misalnya atau kalau di eksperimen gitu, mengukurnya adalah pengaruh IV, pengaruh independen variabel terhadap DV gitu, terhadap dependent variabel. Jadi mau ngecek sebenarnya dari hasil penelitian di psikologi klinis ini, misalnya uh, ada pengaruh misalnya stres akademik, ya misalnya uh, terdapat pengaruh stres akademik terhadap mood depresif mahasiswa misalnya. Jadi independen variabelnya adalah stres akademik karena pengaruh IV terhadap DV, kemudian dependent variabelnya adalah mood depresif mahasiswa misalnya. Nah, itu yang pengen dicek ya di dalam penelitian itu sendiri gitu, variabel-variabelnya. Nah, kemudian kalau validitas eksternal mengacu pada kemampuan generalisasi hasil penelitian. Nah, karena ini eksternal, jadi lebih ke kira-kira tadi sudah dicek nih penelitiannya, valid nih secara internal bahwa memang IV itu berpengaruh terhadap DV. Misalnya stres akademik memang berpengaruh terhadap mood depresif mahasiswa. Lalu kemudian kira-kira kalau hasil ini digunakan untuk mengeneralisasi pada eh, apa namanya lingkungan lain. Misalnya tadi penelitiannya kebetulan hanya banyak digunakan di mahasiswa psikologi, gitu, mahasiswa psikologi UB misalnya. Nah, kira-kira kalau digunakan ke mahasiswa teknik, sama nggak ya? Karena mungkin karakteristik mahasiswanya berbeda. Seperti itu ya. Nah, kira-kira kalau hasil penelitian ini digunakan, diterapkan terhadap populasi lain dengan kriteria yang berbeda, kira-kira berbeda nggak ya? Misalnya seperti itu. Nah, itu validitas internal dan juga eksternal. Nah, kemudian juga penting sekali psikolog klinis sebagai praktisi melakukan penelitian, yaitu untuk metode penilaian. Jadi, psikolog klinis melakukan penelitian untuk mengevaluasi dan memperbaiki metode-metode penilaian yang mereka gunakan pada klien. Nah, contohnya misalnya spektrum penelitian di bidang metode assessment atau metode penilaian psikologi klinis. Misalnya, dapatkah wawancara klinis diadministrasikan atau diambil secara daring dan menyamai standar secara luring untuk mendiagnosis gangguan ADHD pada anak-anak? Nah, khususnya misalnya kemarin masa pandemi, karena cukup banyak kebutuhan untuk melakukan daring, kalau konseling daring mungkin bisa, tapi ketika untuk mendiagnosis anak dengan ADHD bisa nggak? Gitu, misalnya, ya karena ada kondisi tertentu. Nah, kemudian dibandingkan gitu ya misalnya. Kemudian untuk pengembangan validitas instrumen diagnosis atau alat tes untuk gangguan psikologis tertentu. Misalnya untuk mendiagnosis gangguan tertentu itu butuh instrumen alat bantu gitu ya. Nah, kita mau ngecek validitasnya berdasarkan hasil praktek kita juga selama ini gitu. Karena yang langsung berpraktek dan banyak berhubungan dengan orang-orang gangguan psikologis ya kita sebagai praktisi misalnya. Kemudian adaptasi alat ukur psikologi berdasarkan budaya di negara atau periode zaman tertentu. Nah, misalnya kita mau mengadaptasi alat tes kepribadian dari Amerika misalnya. Nah, ternyata kalau nggak bisa langsung digunakan, nggak cuman sekedar di bahasa Indonesia kan gitu ya, ditranslate, tapi juga harus diadaptasi, bisa jadi ada habit-habit atau eh, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa diaplikasikan di Indonesia. Misalnya, kalau karena di Amerika mungkin eh, secara umum eh, seks di luar nikah itu ya wajar-wajar saja gitu ya, misalnya hal yang umum terjadi gitu misalnya. Tapi kalau di Indonesia misalnya kalau pertanyaannya hal semacam itu bisa jadi menjadi sangat sensitif sehingga tidak bisa secara langsung digunakan, sehingga perlu diadaptasi sesuai dengan budayanya misalnya dan juga periode zaman tertentu. Misal ada alat ukur tertentu yang menggunakan setting cara berkomunikasinya adalah menggunakan surat misalnya. Karena ini pada periode zaman dulu gitu, ketika belum ada alat komunikasi seperti telepon atau ponsel gitu ya, sehingga sekarang sepertinya butuh diperbaharui karena
uh, periode zamannya dan penggunaan informasi teknologinya berbeda juga. Kemudian untuk isu-isu diagnosis, isu profesional, isu pengajaran, dan pelatihan. Nah, kalau untuk isu diagnosis sendiri, psikolog klinis melakukan penelitian untuk mengeksplorasi isu-isu diagnosis dan kategorisasi tentang permasalahan psikologis. Misalnya kalau teman-teman tahu DSM gitu ya atau ICD, tools yang digunakan atau pedoman yang digunakan untuk mendiagnosis, nah itu juga berdasarkan hasil penelitian sebenarnya. Ya, makanya diupdate per 10 tahun sekali gitu. Jadi berdasarkan relevansi si gangguan psikologis itu dari waktu ke waktu itu seperti apa gitu. Kemudian untuk isu profesional, psikolog klinis menelaah elemen-elemen profesinya, misalnya kegiatannya, keyakinannya, praktiknya sendiri melalui penelitian empirisnya gitu. Misalnya walaupun sama-sama manusia gitu ya yang akan kita hadapi, tapi ternyata uh, uh, tidak umum kalau misalnya kliennya kita adalah orang yang kita kenal seperti itu. Sehingga ya, dalam prosesnya ketika praktik uh, tidak diperbolehkan eh, kalau kita menangani klien yang kita kenal, baik itu misalnya teman, keluarga, atau misalnya kolega, dan lain sebagainya. Karena ada berpotensi bias gitu. Kita punya informasi sebelumnya terkait dengan si klien, sehingga mungkin eh, proses kita melakukan pemeriksaan benar tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, tapi sudah terpengaruh dari hal-hal yang sudah kita ketahui sebelumnya, misalnya seperti itu. Sehingga butuh ditelaah lebih lanjut. Atau misalnya eh, sudah ada kode etik terkait praktik psikologi, tapi sejauh ini kan melalui luring. Belum pernah ada isu profesional yang berhubungan dengan daring. Misalnya apa yang boleh dan nggak boleh ketika di eh, proses psikoterapi atau misalnya praktik psikologi daring. Itu karena memang secara kode etiknya belum dibuat gitu, sehingga butuh ada penelitian lebih lanjut dan dikembangkan kira-kira kalau isu profesional apa sih yang perlu diwaspadai ketika misalnya dikondak atau dijalankan praktiknya itu secara daring gitu misalnya. Kemudian isu pengajaran dan pelatihan. Nah, penelitian di bidang psikologi klinis berhubungan dengan sistem pendidikan, misalnya profesi psikolog gitu. Ya, itu kebutuhannya seperti apa saja. Misalnya kalau sekarang yang UU PLP gitu ya, dulu oke, ternyata eh, psikolog itu harus S2 profesi. Nah, sedangkan sekarang ada penyesuaian gitu ya, misalnya S1 kemudian profesi, jadi bukan S2 jenjangnya. Kemudian ada uji kompetensi. Kalau mau jadi psikolog klinis misalnya harus mengikuti uji kompetensi tertentu atau harus mengambil pelatihan-pelatihan tertentu. Misalnya sama dengan profesi lain, misalnya dokter dan lain sebagainya. Ya, untuk peningkatan kompetensi di bidang psikologi klinis. Nah, berikut ini adalah secara spesifik desain penelitian dalam psikologi klinis. Secara umum hampir sama dengan desain penelitian di setting psikologi lainnya, gitu ya. Nah, secara umum memang tujuan penelitian di psikologi klinis secara umum gitu ya ada 4 hal, baik itu untuk description, yaitu menggambarkan tentang satu fenomena, itu biasanya eh, satu variabel gitu ya, atau satu fenomena tertentu, baik itu misalnya contohnya studi kasus, kasus spesifik tertentu, atau misalnya hanya satu variabel tertentu. Eh, Misalnya katakanlah kalau setting klinis misalnya ya, apa sih yang menyebabkan uh, angka suicide makin tinggi misalnya, atau peningkatan angka suicide di area Malang tuh sebenarnya kenapa sih gitu. Misalnya kita pengen cari tahu tentang hal itu, bisa jadi itu bentuknya adalah description gitu ya. Terus kemudian explanation, kalau ini biasanya menjelaskan kaitan fenomena dengan fenomena yang lain, biasanya variabelnya lebih dari satu.
gitu ya. Bisa jadi kayak misalnya tadi kita ingin melihat penjelasannya, eh, misalnya eh, mahasiswa misalnya ya mahasiswa psikologi itu eh, makin tinggi apa semesternya, misalnya semester makin tua gitu ya, angkatan akhir itu misalnya tingkat stres akademiknya makin tinggi gitu. Nah, kira-kira karena apa sih gitu? Kita ingin melihat adakah fenomena lain, misalnya apakah stresnya karena mungkin kalau udah di angkatan akhir sudah nggak ada studi di kelas gitu ya, mereka udah ada yang magang, ada yang skripsi dan lain sebagainya, sehingga mungkin time manajemennya dan kemudian juga udah berpisah masing-masing gitu ya, sehingga kontrol dari teman-temannya mungkin jadi terbatas gitu ya, sehingga uh, hal ini berpengaruh juga ke stres akademiknya, mungkin ke mood depresifnya gitu. Jadi ingin melihat satu fenomena berhubungan dengan fenomena lainnya gitu misalnya. Kemudian ada kontrol atau influence. Biasanya kalau ini lebih ke efeknya biasanya bentuk penelitiannya adalah desainnya eksperimen. Jadi misalnya memanipulasi satu hal sehingga terjadi fenomena tertentu yang diinginkan. Misal dari hasil literatur itu kita pengen tahu atau kita tahu bahwa ternyata musik klasik itu ya berpengaruh atau meningkatkan konsentrasi siswa atau konsentrasi belajar mahasiswa misalnya atau siswa gitu ya. Nah, kemudian karena ada data seperti itu kita pengen ngecek nih kita apakah benar demikian. Kemudian kita cari misalnya dua kelas gitu ya. Satu kelas diberikan musik klasik selama mereka di proses pembelajaran. Kemudian kelas yang lain tidak diberikan musik klasik. Nah, kita pengen membandingkan antara kelas yang diberikan musik klasik sama kelas yang tidak diberikan musik klasik, hasil atensinya terhadap materi yang diberikan seperti apa. Misalnya contohnya seperti itu. Kemudian prediction. Kalau prediction ini lebih ke memperkirakan fenomena mendatang terkait dengan hasil penelitian fenomena tertentu. Misalnya sudah ada, biasanya ini kayak bentuk assessment juga sebenarnya ya, sudah ada hasil fenomena tertentu gitu ya. Ternyata misalnya diketahui bahwa uh, misalnya ya dari hasil literatur ternyata kasus bullying yang makin tinggi di Kota Malang ini berpengaruh terhadap uh, kenaikan angka bunuh diri remaja misalnya atau bunuh diri atau suicide di orang dewasa muda gitu ya misalnya. Nah, kemudian misalnya ternyata dari hasil penelitian makin tinggi nih ternyata angka bullyingnya. Nah, dikhawatirkan sebenarnya karena sudah ada penelitian sebelumnya, hal ini juga akan berpengaruh terhadap kesehatan mental dan bahkan nanti berdampak pada perilaku tidak sehat gitu ya, entah itu misalnya walaupun nggak sampai suicide misalnya jadi perilaku menyimpang misalnya dari penggunaan uh, apa namanya drugs atau misalnya perilaku menyimpang lainnya gitu ya misalnya terkait dengan kondisi-kondisi tertentu misalnya. Nah, ini contoh desain penelitian ya. Di setting psikologi klinis ada desain eksperimental, kuasi eksperimental, analog, korelasional, studi kasus, meta-analisis. Berarti kita cek satu persatu. Nah, kalau eksperimental, seperti tadi yang dicontohkan, misalnya pengen lihat pengaruh musik klasik terhadap konsentrasi gitu ya. Nah, dimanipulasi gitu misalnya. Jadi ingin lihat pengaruh IV terhadap DV gitu dalam situasi terkontrol. Biasanya lebih eksperimennya baik itu di laboratorium ataupun bisa juga di setting di masyarakat gitu misalnya. Nah, kuasi eksperimen. Kalau tadi kan cerita tentang eksperimen, misalnya memang secara spesifik ada satu kelas yang dikasih musik klasik gitu ya misalnya. Nah, sedangkan kalau kuasi eksperimental ini misalnya contohnya kita pengen ngecek eh, misalnya eh, kita pengen melihat eh,
hasil studi dari mahasiswa eh, yang lebih banyak menggunakan proses pembelajaran daring dibandingkan dengan yang luring, misalnya. Nah, mungkin di angkatan-angkatan kakak kelas kalian gitu ya, yang memang di masanya dia awal masuk kuliah tuh udah otomatis daring karena kondisi pandemi, itu kan tidak dikontrol ya. Tapi memang situasinya terberi gitu. Jadi mau nggak mau ya memang kondisinya seperti itu. Jadi tidak kita kontrol, memang apa adanya seperti itu. Nah kemudian, oh oke, berarti kita membandingkan nih mereka yang lebih banyak waktunya untuk belajar secara daring, proses perkuliahannya, kita mau bandingin sama hasil studinya, misalnya apakah dari IPK-nya atau apa gitu ya, misalnya dari kualitas tugasnya gitu. Dibandingkan yang sekarang misalnya, mereka dari awal tuh kuliahnya luring. Ada perbedaan signifikan nggak sih pembelajaran luring dan daring misalnya? Seperti itu. Kalau tadi kan benar-benar dimanipulasi ya, atau diberi perlakuan khusus kalau yang eksperimen. Kalau FASI biasanya secara umum terberi gitu. Jadi memang tidak kita manipulasi, tapi karena memang apa adanya seperti itu, tapi kita ingin membandingkan itu hasilnya, dampaknya seperti apa. Gitu. Nah, kalau desain analog ini ketika sulit untuk meneliti populasi dalam situasi klinis tertentu, misalnya kondisi yang sebenarnya, misalnya kita sulit nih nyari klien-klien atau orang-orang yang memang punya eh, gejala atau keluhan terkait dengan suicide thought gitu ya, atau pikiran suicide gitu. Nah, kita memilih menggunakan kondisi yang hampir serupa gitu. Karena memang ini misalnya penting untuk dilakukan. Nah, kira-kira kalau berdasarkan dari literatur, kondisinya seperti apa nih yang mendekati? Karena agak sulit nih misalnya populasinya gitu. Nah, sehingga nanti kita sesuaikan gitu. Jadi nanti ada judgement-judgement tertentu berdasarkan hasil literatur gitu. Kenapa populasinya nggak menggunakan yang sebenarnya gitu misalnya, tapi menggunakan yang hampir serupa. Nah, kemudian ada desain korelasional. Nah, tadi ya, kalau eksperimental, kuasi eksperimental, dan desain korelasional ini semuanya adalah sifatnya kuantitatif gitu ya. Jadi ada analisis statistik. Bedanya kalau yang korelasional ini melibatkan dua variabel atau lebih, tapi mereka variabelnya sifatnya setara. Biasanya kayak hubungan A dengan B gitu misalnya. Jadi tidak ada situasi atau tidak ada kontrol tertentu gitu, seperti yang eksperimen atau kuasi eksperimen. Gitu. Misalnya pengen melihat adakah hubungan antara stres akademik dengan eh, motivasi belajar misalnya. Apakah ada hubungan motivasi belajar dengan IPK misalnya kayak gitu. Ya, kalau studi kasus ini sifatnya lebih kualitatif. Nah, kalau kualitatif berarti lebih menekankan pada observasi dan wawancara untuk nanti interpretasi terhadap baik data primer gitu ya, terhadap si subjeknya ataupun data sekunder. Nah, kalau meta analisis ini sebenarnya ya penelitian, tapi sebenarnya lebih mengumpulkan hasil penelitian. Jadi kita ngambil data dari jurnal-jurnal atau hasil penelitian orang-orang yang sudah ada tergantung topik spesifik yang mau kita cek. Misalnya kita mau melihat sejauh ini sudah banyak sekali ada penelitian terkait dengan efektivitas psikoterapi CBT terhadap eh, eh, bipolar misalnya, terhadap klien dengan keluhan atau gejala bipolar misalnya. Nah, kemudian kita cek nih dari berdasarkan banyaknya literatur yang sudah ada, jadi meta-analisis itu lebih ke metode statistik ya. Jadi menggabungkan hasil penelitian dari banyak penelitian yang sudah ada, kemudian untuk menciptakan dari seluruh penelitian yang sudah ada dengan kriteria tertentu ya. Nah, dihitung secara statistik kira-kira eh, sejauh ini dianggap cukup efektif nggak dari hasil meta-analisis itu? Kayak misalnya CBT, meta-analisis dari banyak sekali penelitian terkait kontennya secara spesifik topiknya, misalnya CBT untuk menangani gejala bipolar, misalnya seperti itu. Ya, jadi bukan ngambil data, tapi pakai data-data yang sudah ada dari hasil penelitian, kemudian diolah sedemikian rupa, jadi lebih ke metode statistik ya untuk ngecek kira-kira dari banyak penelitian ini sudah oke atau belum gitu.
Itu meta-analisis. Nah, ada juga epidemiologi dan juga longitudinal cross-sectional. Kalau epidemiologi, ini biasanya juga banyak digunakan di kedokteran, kesehatan, FKM, Kesmas gitu ya, gizi dan lain sebagainya, kesehatan secara umum. Nah, biasanya contohnya misalnya sebelum pandemi kemarin ya, misalnya ada kondisi tertentu, misalnya, oh ternyata ada meningkat nih eh, apa eh, gejala depresi meningkat nih di remaja saat ini misalnya gitu ya, di populasi umum gitu. Nah, kira-kira kenapa ya gitu? Karena ada eh, tren peningkatan yang signifikan dari gangguan tertentu di populasi gitu misalnya. Nah, bisa juga misalnya longitudinal atau cross-sectional. Kalau longitudinal ini lebih ke penelitian pada orang yang sama tapi dalam periode waktu tertentu. Misalnya ada 100 orang, kita mau ngecek ketika dia anak-anak, remaja sama dewasa, misalnya kita mau lihat tingkat kemandiriannya gitu misalnya, atau kita mau lihat kemampuan verbalnya atau apa gitu ya, misalnya kita cek perkembangannya dari dia kecil sampai dia dewasa. Misalnya ada beberapa uh, subjek misalnya uh, mereka ada yang memiliki misalnya yang memiliki orang tua dengan gangguan psikologi. Misalnya orang tuanya punya riwayat depresi misalnya. Kemudian ada klien yang tidak memiliki riwayat depresi orang tuanya. Nah, kita mau ngecek nih dari mereka anak-anak, remaja, dewasa, kira-kira uh, perkembangan atau perubahan moodnya seperti apa sih? Apakah mereka berpotensi terdiagnosis mood disorder juga, misalnya seperti orang tuanya atau ada penelitian dari aspek genetiknya atau seperti apa. Nah, itu kalau hanya melihat satu kelompok ya, misalnya pada periode tertentu itu longitudinal, periodenya panjang gitu ya, misalnya dengan orang yang sama. Kalau cross-sectional ini lebih ke membandingkan dua kelompok. Misal tadi saya bilangnya satu kelompok misalnya yang punya riwayat orang tua punya gangguan psikologis, yang satu tidak gitu ya. Misalnya untuk membandingkan dalam kurun waktu tertentu. Misalnya tadi durasinya cukup panjang gitu ya, dari anak-anak sampai remaja sampai dewasa dengan satu orang yang sama ya. Oke. Nah, itu tadi terkait desain. Nah, sekarang adalah yang ketiga, yang terakhir adalah isu-isu etis dalam psikologi klinis. Nah, secara umum, kode etik dalam bidang keilmuan dan praktisi, khususnya asesmen, diagnosis, dan intervensi psikologi klinis di Indonesia diatur dalam kode etik HIMSI. Walaupun sekarang sudah mulai, kalau yang praktik secara umum itu di IPK Indonesia juga ya, tapi belum ada kode etik. Nah, tapi isu etika praktek. Nah, ini kalau ngomongin praktek dalam psikologi klinis, ada 4 hal. Competence, confidentiality, sexual misconduct, dan juga multiple relationship. Nah, kalau competence ini lebih ke kompetensi, jadi yang bisa berpraktik psikolog itu adalah kalau sekarang ya, itu adalah yang empathy, punya SIPP HIMSI, itu psikolog umum. Nah, kemudian ada ahli nih di bidang-bidangnya. Kalau psikolog klinis, karena sekarang sudah diatur, psikolog klinis adalah nakes gitu ya, maka dia harus punya STR, surat tanda registrasi dari Kemenkes, dan juga SIPPK dari IPK Indonesia. Nah, psikolog klinis sendiri dipisah, ada yang klinis anak, ada yang klinis dewasa, walaupun mungkin di beberapa kampus tertentu mereka umum gitu ya, psikolog klinisnya. Kemudian ada psikolog industri organisasi dan ada psikolog pendidikan. Nah, kalau confidentiality lebih ke kerahasiaan informasi, kemudian membangun trust atau percaya, kemudian dapat ditunjukkan jika membahayakan. Misalnya, kan tadi ngomongin informasinya harus confidential gitu ya sebagai klien dan juga sama psikolognya. Tapi biasanya kita di awal menyampaikan, oke, confidentiality, tapi jika ada kondisi tertentu, misalnya kliennya ini bilang bahwa dia sudah ada percobaan bunuh diri dan berbahaya karena khawatirnya ini nanti bisa ada upaya bunuh diri gitu. Maka kita sebagai psikolog klinis harus bilang, mohon maaf kalau terkait dengan hal ini saya tidak bisa merahasiakan karena ini membahayakan dirinya kamu. Sehingga saya harus bilang ke
significant other-nya kamu, entah misalnya orang tua atau orang terdekatnya kamu, untuk menjaga kamu agar tidak sampai melakukan percobaan bunuh diri. Nah, itu bisa kita lakukan karena memang secara aturan perundang-undangan itu kalau misalnya kita sampai tidak memberikan warning terhadap significant other-nya, malah berbahaya kitanya nantinya yang akan dapat masalah gitu ya. Dan ini lebih ke menjaga keselamatan si klien juga gitu ya. Jadi semua informasi confidentiality kecuali si klien ini punya kecenderungan akan melakukan tindakan bunuh diri. Nah, itu baru kita minta izin ke dia bahwa dalam kondisi seperti itu kita harus memberikan informasi terhadap orang terdekatnya dia untuk menjaga gitu ya. Oke, kemudian ada autonomi dan juga informed consent. Kalau ini lebih ke keyakinan klien dalam menentukan nasibnya sendiri, jadi kita sebagai psikolog sifatnya hanya menunjukkan konsekuensinya seperti apa, tapi yang mengambil keputusan harus dia sendiri. Gitu ya. Kemudian penjelasan prosedur, misalnya kalau ada prosedur psikoterapi atau prosedur assessment-nya, dan dia mau melakukan itu tanpa paksaan, jadi perlu informed consent. Kemudian ada multiple relationship dan sexual misconduct. Misalnya selama proses konseling atau pemeriksaan, harapannya kita tidak melibatkan reaksi emosional atau kognitif yang berlebihan. Misalnya kita ngasih judgement tertentu gitu ya, yang merugikan. Atau misalnya kita jadi ikut-ikutan marah gitu, dan lain sebagainya gitu. Itu tidak boleh gitu ya. Jadi kita harus tetap bersikap profesional gitu. Terus kemudian hubungan yang terjadi tidak hanya pada proses terapi dapat menyebabkan eksploitasi dan kehilangan efektivitas terapi. Nah, misalnya ketika proses terapi kemudian harusnya kan berhenti di ruang psikoterapi gitu ya, tapi ini berpotensi misalnya juga terjadi hubungan di luar dari situ. Makanya biasanya kalau klien dan konselornya gitu ya, harapannya hubungannya cukup berhenti di ruang konseling. Jadi harapannya makanya bukan teman, bukan kolega, bukan keluarga, karena tidak akan efektif gitu. Kemudian juga dilarang ada hubungan percintaan antara si klien dan juga si konselor, karena jelas ini nanti tidak profesional dan tidak boleh gitu ya. Nah, kemudian ada isu-isu etis dalam penelitian psikologi. Secara umum aspeknya lebih ke penulisan, subjek penelitiannya atau partisipannya, dan juga keilmuannya. Nah, kalau terkait etika penulisan, teman-teman pasti udah tahu ya, kalau di psikologi standar penulisannya, penelitiannya menggunakan APA style. Gitu. Nah, perilaku yang tidak beretika dalam penelitian sama dengan scientific misconduct atau kejahatan dalam keilmuan. Sehingga berpotensi atau hal-hal contoh dari hal yang tidak beretika gitu ya dalam melakukan penulisan penelitian itu adalah research fraud misalnya. Jadi datanya kita palsukan atau kita ngambil data orang lain kita pakai buat kita sendiri. Nah, itu namanya research fraud gitu. Kemudian ada plagiarisme ya. Kalau ini jelas-jelas mencuri ide orang lain atau copy paste tulisannya orang lain tanpa mensitasi sumber referensinya gitu. Itu jelas nggak boleh. Kemudian kalau terkait etika pada subjeknya, lebih ke hak subjeknya gitu ya, bahwa kesediaannya dia ngisi informed consent, habis itu pastikan bahwa dia nggak akan mengalami kerugian dalam proses penelitian, kemudian kerahasiaan dan nggak akan kita eksploitasi gitu ya. Kemudian etikanya kita juga mesti menghormati hak subjek, kemudian tidak menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun psikologis karena zaman dulu cukup banyak penelitian yang kurang etis gitu ya, misalnya sehingga menimbulkan ada dampak psikologis tertentu yang tidak menyenangkan gitu. Kemudian menjaga kerahasiaan, adanya informed consent dan perlindungan atas privasi dan anonimitas. Gitu. Nah, informed consent itu apa? Teman-teman bisa dicek. Kalau umumnya sebenarnya terkait dengan kesediaan berpartisipasi dalam penelitian, gitu ya. Nah, mulai dari prosedurnya, peringatan jika ada bahaya atau ya jaminan identitasnya rahasia dan penjelasan terkait keuntungan jika partisipan terlibat dalam penelitian. Ada juga istilahnya deception. Kalau ini memang dari literaturnya misalnya kalau kita ngomongin topiknya takutnya dia akan faking gitu ya, dia akan nggak ngisi yang sebenarnya sehingga nggak kita jelasin gamblang gitu di awal bahwa tujuannya untuk apa. Kita hanya ngomongin hal yang umum. Sehingga
kita jalan dulu, baru nanti di akhir kita ngomongin tujuannya. Nah, itu namanya deception. Tapi biasanya dibutuhkan kalau memang dari literatur itu memang perlu, gitu misalnya, karena ada hal-hal tertentu yang diperlukan. Nah, kalau etika keilmuan lebih ke kita menggunakan metode penelitian sesuai standar keilmuan yang tadi sudah dijelaskan, ada desain-desainnya, kemudian pemahaman mengenai paradigma penelitian yang digunakan oleh peneliti. Jadi memang walaupun kita nantinya sebagai praktisi bidang psikologi klinis, tapi memahami metode penelitian dan paradigma penelitian itu sangat penting. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Semoga bisa kalian pahami ya. Terima kasih.